Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai jarak. Oke. Melanjutkan dari materi kecepatan sebelumnya, kita akan belajar bagaimana menghitung jarak. Oke, di sini kita mengerti dulu apa pengertian jarak. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jarak itu bisa kita contohkan misalnya, berapa sih jarak dari rumahmu ke sekolah setiap hari? Ada yang kalau misalnya rumahnya dekat, berarti jaraknya mungkin sekitar kurang dari 1 km, bisa. Atau kalau misalnya yang jauh, bisa lebih dari 1 km jarak rumah ke sekolahnya. Nah, jarak dirumuskan dengan S sama dengan V kali T. Nah, kepanjangannya tetap sama, di mana S itu adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh. Nah, untuk memudahkan menghafal, kita bisa gunakan segitiga sama seperti merumuskan kecepatan kemarin. Nah, kita bisa tulis, kalau kalian masih ingat, kita bisa menghafal dari rumus kecepatan. Kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Nah, kalau kita mau mencari rumus V, ingat kita kemarin tutup V-nya atau tutup kecepatannya, berarti V sama dengan S per T. Nah, kalau kita mau mencari rumus jarak, maka kita tutup jaraknya. Nah, berarti S sama dengan V dikali T. Oke? Nah, jadi untuk mengetahui rumus mana yang kalian perlukan, kalian bisa tinggal tutup saja. Seperti kalau misalnya tadi kita tutup V, maka dapat rumusnya S per T. Kalau kita tutup S, maka kita dapat rumusnya V dikali T. Kalau dia sejajar itu berarti kali. Kalau atas dan bawah dia berarti bagi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini diketahui sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kecepatan kendaraan tersebut adalah 70 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Oke, kita tulis diketahuinya. Nah, katanya sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Itu berarti T sama dengan 2 jam. Kemudian katanya kecepatan kendaraan tersebut 70 km per jam. Itu berarti V sama dengan 70 km per jam. Ditanya jarak kota A ke kota B, berarti ditanya S. Oke, berarti rumus S atau jarak sama dengan tutup, berarti V dikali T. Berarti S sama dengan V dikali T. Oke, kita masukkan. V-nya adalah 70 km per jam. Kali T-nya adalah 2 jam. Oke, 70 dikali 2 sama dengan 140 km per jam. 140 km. Karena cuma jarak saja ya. Berarti S-nya itu adalah 140 km. Contoh kedua. Budi berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6.15. Budi tiba di sekolah pukul 6.45. Budi naik sepeda ke sekolah dengan kecepatan 4 km per jam. Jarak dari rumah Budi ke sekolah adalah titik-titik kilometer. Oke, nah pertama diketahui bahwasanya dia berangkat pukul 6.15 dan tiba pukul 6.45. Berarti waktu dia tiba adalah 6.45. Sedangkan waktu dia pergi atau waktu mulai adalah 6.15. Maka kita bisa cari berapa lama Budi naik sepeda dari rumah ke sekolah. Kita kurang 5 dikurang 5, 0. 4 dikurang 1, 3. 6 dikurang 6, 0. 0 dikurang 0, 0. Berarti lama waktunya adalah 30 menit. Oke, berarti kita bisa tulis
T sama dengan 30 menit. Oke, berikutnya katanya kecepatannya 4 km per jam. Berarti V sama dengan 4 km per jam. Nah, ditanya S sama dengan tanda tanya atau jaraknya. Oke, kita rumuskan. S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya adalah 4 km per jam. Sedangkan T-nya adalah 30 menit. Nah, kalau misalnya kita jumpa perhitungannya seperti ini, kita tidak boleh kalikan langsung. Oke, kenapa alasannya? Karena kecepatan kita satuannya adalah kilometer per jam. Sementara waktu kita masih dalam menit. Oke, kalau kita mau kalikan ini, maka satuannya harus sama dulu. Seperti contoh sebelumnya. Kalau kita gunakan satuan kecepatannya itu dalam per jam, maka waktunya juga harus dalam jam. Kalau misalnya kita gunakan waktunya itu dalam menit contohnya, maka ini harus kita ubah ke menit. Nah, kita kembali ke soal kita. Di sini kita satuan kecepatannya itu adalah per jam. Tetapi waktu kita masih menit. Nah, karena tidak sama, harus kita samakan dulu baru boleh dikali. Oke, ingat bahwasanya 30 menit itu kalau misalnya kita mau ubah ke bentuk jam, itu berarti 30 dibagi 60. Ya kan? Dari menit ke jam. Itu berarti 30 dibagi 60 adalah setengah. Berarti 30 menit itu sama dengan setengah jam. Oke, setelah kita ubah baru bisa kita kalikan. 4 km per jam dikali 30 menit. Kita sudah ubah menjadi setengah jam. Oke, nah satuannya sekarang sudah sama. Kecepatan kita dalam per jam, waktu kita juga dalam jam. Nah, karena satuannya sudah sama, baru boleh kita kalikan. 4 dikali 1 per 2. Berarti ini 2 dan 4 bisa coret. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti hasilnya adalah 2 km. Oke, lihat satuan jarak adalah dalam kilometer. Atau bisa diubah kalau misalnya dia minta dalam satuan panjang lainnya. Oke, bisa semuanya. Nah, kalau masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa.